Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok tugas statistik MEAN, median, dan modus. Anggotanya di sini saya yang pertama Cahyadi, kemudian kedua Alamsyah Putra Aristri, ketiga Satria Primagus Tupelu, yang keempat Janu Artika, yang kelima Sofyan Aris Saputra. Baik, yang pertama di sini saya dulu yang akan menjelaskan ukuran pemusatan data bab 3 ya. Tujuan pembelajaran mahasiswa dapat mempelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana data-data ini mengumpulkan atau memusat. A. Pengertian MEAN, median, dan modus. MEAN adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median adalah salah satu nilai yang berada di tengah urutan. Namun jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil penjumlahan dua nilai yang berbeda di tengah urutan data. Kemudian hasilnya dibagi dua. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alamsyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari MEAN. MEAN itu biasa dibilang juga sebagai rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau MEAN memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rata-rata hitung disebut dengan MEAN. MEAN pada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal. Bisa kita lihat dengan contoh di bawah ini. X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn per N. Jadi bisa disimpulkan X sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 X1. Bisa kita lihat contoh soal di bawah ini. Ada data 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7. X sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 dibagi 7. Maka bisa dihasilkan 4,57. MEAN pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Maka X sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah seterusnya ditambah Fn Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya ditambah Fn. Maka X sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali Fi Xi per sigma N I sama dengan 1 dikali Fi. Keterangan di sini Fi Xi itu adalah frekuensi untuk nilai Xi yang bersesuaian. Dan Xi di sini adalah data ke I. Contoh perhitungan MEAN pada data berkelompok. Di sini ada tabel 3.1 ya, yaitu MEAN pada data nilai mahasiswa. Bisa dibaca nilainya yang antara nilai 15 sampai 25 memiliki frekuensi 10, X 20, Fx yaitu 200. Di sini data bisa kalian baca sendiri. Maka total dari frekuensi itu adalah 50, Fx-nya itu 25, 60. Kita akan mencari X-nya, yaitu MEAN. MEAN di sini sesuai yang tadi ada rumusnya. Di sini maka bisa dijabarkan menjadi X sama dengan 2560 per 50. Maka bisa dihasilkan 51,2. Itu adalah jumlah MEAN-nya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu modus. Modus pada data yang belum dikelompokkan. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Modus dilambangkan sebagai MO. Contoh,
tabel 3.2 modus pada data tunggal. Di sini ada data 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7. Nah, di sini modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu 2. Bisa dilihat contoh kedua dan ketiga. Lanjut, modus pada data yang telah dikelompokkan. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Di sini ada rumus yaitu MO atau modus sama dengan L ditambah C B1 per B1 plus B2. Untuk keterangannya, MO itu adalah modus ya. L itu tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus. Sedangkan C adalah interval kelas dan B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya di sini ada contoh tabel 3.2, tabel nilai mahasiswa. Bisa dilihat nomor satunya itu nilai 15 sampai 25 memiliki frekuensi 10. Langsung saja di sini tabel bisa dilihat. Oke. Pada tabel 3.2, kelas yang mengandung modus adalah kelas ke-6, frekuensi terbanyak. Sehingga diketahui L sama dengan 69,5, B1 sama dengan 3, dan B2 sama dengan 5. Sehingga menghasilkan rumus modus sama dengan 69,5 ditambah 11 kali 3 per 3 ditambah 5. Maka bisa dihasilkan 69,5 ditambah 4,125. Jika ditambahkan maka menghasilkan 73,625. Keunggulan modus di sini dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Dan ketiga, dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Untuk kekurangan modus di sini, dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. 2. Jika modus justru lebih daripada 1, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Oke, di sini untuk bagian median akan dijelaskan oleh Mas Satria. Baik, saya akan menerangkan materi tentang median. Median pada data yang belum dikelompokkan. Untuk mencari nilai median, data harus dikelompokkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini untuk median ada rumusnya yaitu ML sama dengan Q2 sama dengan untuk jika N-nya ganjil XN plus 1 dibagi 2, dan jika N-nya genap XN dibagi 2 ditambah XN plus 1 dibagi 2 dan dibagi lagi 2. Contoh untuk yang pertama ialah untuk N-nya 6 atau genap dari data 2, 3, 5, 6, 7, 8. Untuk rumusnya ialah di median di X3 dan X3 plus 4 dibagi 2, yaitu di poin 5 dan 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2, untuk hasilnya ialah 5,5. Dan untuk contoh yang kedua, untuk N-nya 5 atau ganjil. Dari data 3, 5, 7, 8, 9. Untuk rumusnya ialah X5 plus 1 dibagi 2 sama dengan X3. Untuk poinnya ialah 7. Untuk yang contoh yang ketiga, dari data 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7. Untuk mediannya ganjil N7. Untuk rumusnya ialah X7 plus 1 dibagi 2 sama dengan X3. Untuk poinnya ya 5. Median pada data yang dikelompokkan. Rumus media data dikelompokkan sama dengan rumus kuartil. Kalau desil, dan persentil. Pembedanya hanyalah pada nilai pembagi, di mana pada median pembaginya 2, kuartil pembaginya adalah 5. Contoh Q1 sama dengan 1/4. Untuk desil pembagiannya 10. Contoh D7 sama dengan 7/10. Persentil pembaginya 100. Contoh
P20 sama dengan 20/100. Selebihnya rumus dan keterangan adalah sama. Untuk median, ME sama dengan L2 plus C N per 2 dikurangi sigma F2 dibagi F median. Dan untuk kuartil, Q1 sama dengan L1 plus C IN per 4 dikurangi sigma FI dibagi F QI. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, atau 4. Desil DI sama dengan L1 LI plus C IN per 10 dikurangi sigma FI. I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Presentil PI sama dengan LI plus C IN per 100 sigma FI dibagi FPI. Untuk I-nya 1, 2, 3, sampai 99. Untuk keterangan dari rumus, N ialah banyaknya data, dan L2 tepi bawah kelas medium, L1 LI tepi bawah kelas kuartil atau desil atau presentil ke I. C. Interval kelas sigma F2 frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sigma FI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau desil atau presentil ke I. FME frekuensi kelas medium. FQ1 ialah frekuensi kelas kuartil, FDI ialah desil, dan FPI presentil ke I. Contoh dalam data kelompok dari tabel 3.2 nilai mahasiswa. Untuk nomor 1 ialah nilai 15 sampai 25, untuk frekuensinya ialah ada 10. Dan yang kedua dari nilai 26 sampai 36 ada 5. Dan yang ketiga nilai 37 sampai 47 ada 6. Dan yang keempat nilainya 48 sampai 58 ada 4. Yang kelima 59 sampai 69 ada 8. Dan yang keenam 70 sampai 80 ada 11 frekuensinya. Dan yang ketujuh ada 81 sampai 91 untuk frekuensinya ada 6. Untuk total frekuensi ada 50. Jadi untuk median dari data di atas yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25. Data ke-25 secara kumulatif berada di kelas keempat, yaitu di nilai 48 sampai 58. Berdasarkan tabel di 3.2, maka diketahui untuk L2-nya ialah 47,5 dan C-nya ialah 11. Setengah N yaitu 25 dan sigma EF2 sama dengan 21 dan frekuensi mediannya ada 4. Sehingga untuk median yaitu 47,5 ditambah 11, 25 dikurangi 21 dibagi 4 ialah 58,5. Jadi untuk keunggulan perhitungan median, yang pertama ialah tidak dipengaruhi oleh data ekstrim.
Yang kedua, mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Jadi untuk kelemahan median di sini ada dua. Yang pertama, hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Sekian penjelasan materi tentang median dari saya. Mungkin nanti dilanjut dengan rekan saya, yaitu Janu Artika. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut materi yang mengenai rata-rata polar ya. Untuk rata-rata polar merupakan perhitungan rata-rata yang didasarkan pada data-data yang terpusat titik-titik sentralnya dari data awal, data tengah, dan data akhir. Setelah data dikumpulkan, data diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, untuk rata-rata polar, pada data yang belum dikelompokkan, untuk rumusnya, ini untuk khusus data ganjil ya, itu rata-rata polar sama dengan data awal ditambah data tengah ditambah data akhir dibagi 3. Sebagai contoh, jika diketahui kelompok dari data ini, rata-rata polar sama dengan data awal, itu data awalnya itu di angka 2 ya teman-teman. Kemudian data tengahnya itu ini tepat di angka 14. Jadi dimasukkan 14 di sini. Kemudian data akhirnya ini ada di angka 27. Setelah itu, setelah penjumlahan, kemudian dibagi 3 dan ketemu hasil 14,33. Lain ceritanya kalau datanya itu dalam bentuk data genap. Maka rumusnya untuk data tengahnya itu kita dibagi 2 dulu teman-teman. Contohnya data tengahnya itu kalau dari contoh di bawah ini ada di angka 18 atau nilai tengahnya itu ada di angka 18 ditambah 22. Maka untuk mencari rata-rata polarnya itu DA atau data awal itu 12, kemudian data tengahnya itu dibagi 2 dulu, 18 ditambah 22 dibagi 2. Setelah itu ditambah data akhir 35 ya teman-teman. Kemudian setelah dilakukan penjumlahan itu dibagi 3 dan ketemu hasil 22,33. Dan untuk selanjutnya itu rata-rata polar pada data yang telah dikelompokkan teman-teman. Jadi rumusnya itu rata-rata polar sama dengan middle rank dikali jumlah frekuensi kali titik interval dibagi panjang kelas kali jumlah data. Kemudian nilai MR-nya teman-teman. Nilai MR-nya itu nilai ujung bawah interval pertama itu dikurangi nilai ujung kelas interval terakhir. Kemudian dibagi 2. Dengan keterangan titik TI itu titik interval dari ujung bawah kelas dan ujung atas kelas dibagi jumlah kelas. Kemudian untuk sigma FI kali TI itu jumlah frekuensi kali titik interval. Dan kemudian untuk kode P itu panjang kelas. Dan untuk selanjutnya sigma FI itu artinya jumlah data. Baik teman-teman, itu penjelasan dari saya. Nanti untuk mengenai contoh akan dilanjut dengan rekan saya yang bernama Sofyan Aris. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh Mas Janu mengenai contoh dari tabel pendapatan masyarakat kota A. Di sini diketahui
mempunyai kolom interval kelas yang jumlahnya ada 9 kolom dengan jumlah 100 frekuensi. Kemudian di tabel 3.4 yaitu tabel pendapatan masyarakat kota A, yaitu pengolahan. Di sini ada kolom interval kelas, kemudian frekuensi, kemudian XI, kemudian FI dikali XI, kemudian titik interval yang disingkat TI, dan juga FI titik TI. Di sini ada 9 kolom yang mempunyai jumlah XI 100, kemudian jumlah FI dikali XI yang mempunyai jumlah 6.950, kemudian jumlah dari FI dikali TI yaitu 1.544,44. Kemudian di sini ada rumus dari middle range, yaitu kemudian sama dengan nilai ujung atas kelas interval terakhir dikurang nilai ujung bawah kelas interval pertama, NB dikurang NA dibagi 2 sama dengan 99 dikurang 10 dibagi 2 dan mempunyai hasil 44,5. Kemudian rumus yang kedua yaitu PA atau rata-rata polar, yaitu MR dikali sigma FI poin TI per P dikali sigma F1 sama dengan angka dari MR yaitu 44,5 kemudian dikali 1,544,44 per 10 dikali 100 yang menghasilkan 68,73. Kemudian lanjut ke soal latihan. Di sini ada tabel interval nilai dengan kolom ada 8 ya. Diperoleh nilai ujian siswa dalam satu kelas sebagai berikut. Kolom pertama 40 sampai 49, kedua 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 81, 90 sampai 99. Kemudian frekuensinya di kolom pertama 1, kolom kedua 4, kolom ketiga 8, kolom keempat 14, kolom kelima 10, kolom keenam 3 dengan jumlah 40. Kemudian perintah dari soal ini yaitu tentukan mean, median, dan modus dari data di atas tersebut. Masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu ada kolom interval nilai, kemudian FI, XI, kemudian FI dikali XI, yaitu kolom pertama 40 dikurang 49 yang frekuensinya 1, kemudian XI-nya 44,5, kemudian FI plus XI-nya 44,5. Kemudian jumlah dari tabel tersebut menghasilkan frekuensinya itu 40, terus FI plus FI dikali XI-nya 2950. Mean tabel distribusi frekuensi di atas yaitu X sama dengan 2950 dibagi 40. Kemudian hasilnya adalah 73,35. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua. Berdasarkan tabel soal 1 yang di atas diperoleh interval nilai yang di bold warna kuning yaitu 70 sampai 79. Kemudian frekuensinya 14, kemudian sigma frekuensinya 27. Di sini ada poin-poinnya. Pertama yaitu kelas median di interval nilai 70 sampai 79 karena frekuensi kumulatif di interval tersebut sudah lebih dari setengah frekuensi total. Poin kedua, tepi bawah dengan rumus L2 sama dengan 69,5. Kemudian poin berikutnya interval kelas dengan rumus C sama dengan 10. Poin berikutnya
banyak data dengan rumus N sama dengan 40. Poin selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median dengan rumus sigma F2 sama dengan 13. Poin selanjutnya, frekuensi kelas median dengan rumus FME sama dengan 14. Sehingga nilai median adalah menghasilkan rumus sebagai berikut. ME sama dengan L2 plus C 1/2 N dikurang sigma F2 per FME sama dengan 69,5 plus 10 20 min 13 per 14 dengan hasilnya yaitu 74,5. Di sini ada tabel ya teman-teman, interval nilai yang di bold kuning yaitu di angka 70 sampai 79. Di kolom frekuensinya yaitu 14. Poin-poin di atas tadi adalah kelas modus ada pada interval 70 sampai 79. Tepi bawah mempunyai rumus L sama dengan 695. Kemudian interval kelas mempunyai rumus C sama dengan 10. Lalu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu D1 sama dengan 14 min 8 sama dengan 6. Lalu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu D2 sama dengan 14 minus 10 yaitu sama dengan 4. Sehingga nilai modusnya adalah MO sama dengan L plus C D1 per D1 plus D2 sama dengan 69,5 plus 10 kali 6 per 6 plus 4 sama dengan 75,5. Saya kira ini materinya sudah cukup ya teman-teman. Sudah di slide ke-12. Sepertinya yang akan menutup materi hari ini ataupun presentasi pada kelompok ini, saya akan menyerahkan kepada moderator yaitu Mas Cahyadi. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan untuk materi median dan modus. Apabila penyampaian materi yang kami sampaikan kurang maksimal, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.